Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. 6 Agustus 1945, dijatuhkannya bom atom kedua kota Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Hal penyebab dari menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada Amerika Serikat. Momen ini kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsikal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang berada di ambang kehancuran. Namun Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Agustus 1945, sementara itu di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Syahrir memberitahu penyair Khairil Anwar tentang dijatuhkannya bom atom di Nagasaki dan bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Syahrir mengetahui hal itu melalui siaran radio luar negeri yang ketika itu terlarang. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda, terutama para pendukung Syahrir. 11 Agustus 1945, Jepang itu ketikaan ya, Bit. Diam aja, duduk aja. 11 Agustus 1945, Jepang melalui Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. 14 Agustus 1945, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, 250 km di sebelah timur laut dari Saigon. Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu busuk Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis antara yang anti dan pro dengan Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Sementara itu, Syahrir menyiapkan pengikutnya yang bakal berdemonstrasi dan bahkan mungkin harus siap menghadapi bala tentara Jepang dalam hal mereka akan menggunakan kekerasan. Syahrir telah mengirimkan teks proklamasi dan telah dikirimkan ke seluruh Jawa untuk dicetak dan dibagi-bagikan. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar dan dapat berakibat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang, yaitu Gunsel, untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein, Medan Merdeka. Tapi kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Subarjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Maeda, Dian Imam Bonjol. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab, ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI, pada pukul 10 malam 16 Agustus esokan harinya di kantor Jalan Prambon nomor 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Undang-Undang Dasar yang sehari sebelumnya telah disiapkan Hatta. 16 Agustus 1945. Rapat PPKI pada Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda berjuang termasuk Khairul Saleh yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran.
Dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, mereka menculik Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan, dan Hatta, dan membawanya ke Rengas Dengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Di sini, mereka kembali meyakinkan bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun resikonya. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, bertemu dengan Jenderal Yamamoto dan bermalam di kediaman wakil Admiral Maeda Tadashi. Tadi komunikasi antara Hatta dan tangan kanan komandan Jepang di Jawa ini, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu dan tidak memiliki wewenang lagi untuk membersihkan kemerdekaan. Naskah proklamasi. Mengetahui bahwa proklamasi tanpa pertumpahan darah telah tidak mungkin lagi. Soekarno-Hatta dan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks proklamasi yang kemudian dibacakan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945. Sebelumnya, para pemuda mengusulkan agar naskah proklamasi menyatakan semua aparat pemerintahan harus dikuasai oleh rakyat, dari pihak asing yang masih menguasainya. Tetapi, mayoritas anggota PPKI menolaknya, dan disetujuilah naskah proklamasi seperti adanya hingga sekarang. Para pemuda juga menuntut 6 pemuda turut menandatangani proklamasi bersama Soekarno dan Hatta dan bukan anggota PPKI. Rancangan naskah proklamasi ini kemudian diketik oleh Sayuti Malik. Salah satu seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi. Sementara naskah yang sebenarnya hasil gubahan Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan dibantu oleh Ir Soekarno sebagai pencatat. Selanjutnya detik-detik pembaca. Jumat 17 Agustus 1945 pukul 5 WIB dini hari, para tokoh bangsa baru selesai menyusun teks proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Bung Karno ingin pembacaan proklamasi dilakukan di kediamannya agar tak menimbulkan bentrok antara tentara Jepang dan rakyat. Akhirnya pembacaan proklamasi diputuskan digelar di kediaman Bung Karno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Rumah Bung Karno pun tampak sibuk menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rakyat telah berkumpul untuk mengikuti detik-detik pembacaan proklamasi. Wakil Wali Kota Jakarta, Soehirjo, memerintah Kepala Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan untuk upacara seperti mikrofon dan beberapa pengeras suara. Sedangkan Sudiryo memerintah kepada S. Suhut untuk mempersiapkan satu tiang bendera. Bendera yang dijahit dengan tangan oleh Fatmawati. Soekarno juga sudah disiapkan. Saat itu Soekarno terserang sakit malaria. Acara pembacaan teks proklamasi dimulai pada pukul 10 WIB dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati sebelumnya dikibarkan dan disusul dengan sambutan oleh Suhirjo. Dan Muwardi sebagai pimpinan barisan pelopor, pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera, namun dirinya menolak lantaran seharusnya pengerekan bendera dilakukan oleh seorang prajurit. Ditunjukkan Latif Hendraningrat, seorang prajurit peta, dibantu oleh Suhut. Untuk tugas tersebut, upacara berlangsung hikmat. Kemudian tanpa dikomandoi, para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya saat sangsaka merah putih dikibarkan. Pada saat tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengambil keputusan untuk mengesahkan dan menetapkan UUD 1945 sebagai dasar negara. Dan demikian terbentuklah pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Republik NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu MPR. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.